Juga yang menunjukkan ketika perut kosong, sudah kita lalui dalam pembahasan sebelumnya juga, ketika perut kosong, ketika sahur bagusnya kurma, makan pagi bagusnya kurma, ketika buka puasa bukan air putih yang diminum Nabi tapi kurma, ketika juga tahnik ya, ketika juga tahnik ya, bukan air susu dulu yang dimasukkan dalam mulutnya si bayi tapi dengan kurma. Tapi dengan kurma ini sebagai bahan tadabbur. Anda lihat halaman 148 juga di situ. Sebenarnya kalau kita makan pagi kurma atau kurma dengan kombinasinya, sebenarnya sampai makan siang pun kita bertahan. Sudah cukup, nggak lapar. Lapar juga gampang mindset kita. Kalau kita hobinya ngemil, udah akan ngemil terus. Sebenarnya kurma semangka udah selesai. Kebiasaan kami biasanya pagi kurma semangka, udah. Nanti ujung-ujungnya makan siang. Nah, tapi kalau Anda pengen menu yang lain, tak mengapa. Anda pengen buah yang lain, mungkin yang masem, ya, mungkin buah yang lainnya ya untuk Anda gunakan sebagai pengencer darah, bisa nanas, bisa sirsa, bisa delima, ya, bisa juga diantaranya stroberi, ya, tak mengapa yang masam-masam. Tapi ketika perut kosong yang manis, mah Anda sudah dilindungi, liver dan limpa Anda dilindungi. Jadi dia tidak perlu takut untuk sakit mah. Nah, kemudian Anda lihat halaman 148, dan jika Anda ingin mendapatkan hasil yang optimal, maka bersabarlah mengkonsumsi menu-menu membantu detoks di jadwalnya. Semisal awal pagi minum nabit, ya, kemudian juga buah kurma dan lain sebagainya. Bisa Anda konsumsi air, bisa Anda konsumsi sayur, yang jelas ketika perut kosong yang manis dahulu. Ya, dan biasanya akan berlaku pada tubuh Anda seperti DOC, Direction of Cure, atau Healing Crisis. Sebagai reaksi tubuh Anda yang sebelumnya tubuh Anda perlu detoks. Gejala-gejala tubuh Anda perlu detoks sudah numpuk. Ketika Anda melakukan hal ini, pertama yang Anda lakukan, yang Anda rasakan, Anda akan mengalami DOC atau Healing Crisis. Ya, seperti apa diantaranya? Ini yang pernah saya alami. Dulu BAB saya sejak SMA sampai saya berangkat ke Yaman, sepekan cuma sekali. Ketika praktek teori ini, ya, langsung sehari 3 kali sampai 5 kali untuk pertamanya, berjalan sekitar 4 hari sampai 5 hari detoksnya. Dan warna, permisi akramakumullah, warna tinjanya hitam pekat seperti arang. Ya, setelah itu perut langsung kempes. Dalam hitungan 1 pekan berat badan turun 8,2 kilo. 12 pekan 17 kilo. Setelah itu nggak turun lagi karena sudah di titik ideal. Adapun teman saya yang dari Yaman, ya, dari 135 kilo, ya, berat badan dia dalam 1 bulan turun 35 kilo. Sekali lagi ini bukan diet, bukan. Hanya mencari jam makan yang benar, makan apa, plus kombinasinya yang terbaik apa, kapan nggak dianjurin untuk kita makan, sudah selesai. Simple banget sebenarnya. Wah, subhanallah, kemudian BAB setelah itu lancar, sakit mah hilang, ya, obesitas sudah hilang, kemudian juga rematik asam urat juga sembuh. Jadi 5 penyakit yang nempel pada saya pada waktu itu, alhamdulillah hilang semua. Gak sengaja, niatnya pertama hanya ingin mengurangi berat badan. Dengan izin Allah, sakit mahnya sembuh, BAB lancar, semuanya jadi lancar. Nah, juga diantaranya, ya, bau busuk dari BAB juga, kemudian menunjukkan ini apa? Plak di usus mulai luluh lantak. Kemudian juga Anda mungkin ada yang mengeluhkan pusing, demam, gatal, diare, nyeri otot, sendi, lemas, ya, reaksi macam-macam, beda-beda. Reaksinya beda-beda. Dan ini reaksi awal-awal ini bagi mereka yang racunnya sudah numpuk terlalu banyak. Dulu waktu kami belajar di Yaman, ketika saya belum praktekkan teori ini, ya, 1 hari bisa menghabiskan minuman bersoda 1,5 liter. Ya, makan masya Allah pagi siang sore daging, ya, nasi kebuli. Pokoknya subhanallah, makanya sok jadi orang kaya aja. Foya-foya subhanallah. Setelah itu, setelah mengalami masalah tubuh sudah nggak nyaman, baru konsen waktu itu kita sedang iktikaf bersama guru kami, syekh kami, kesempatan iktikaf, mulailah menulis tulisan ini, tulisan ringan yang kemudian kami fotokopi, dikoreksi sama syekh.
kita sebar pakai bahasa Arab, alhamdulillah yang merasakan hasilnya persis. Bahkan ketika kami pulang ke Indonesia, ya waktu itu kajian ibu-ibu, 140 ibu-ibu hadir dan subhanallah mereka lomba siapa yang bisa turun berat badannya dalam waktu 1 pekan. Ternyata ibu-ibu ini rata-rata sama, dalam sepekan turun 8,2 kilo. Ya, kalau ada yang sepekan turun sekilo, kalau ada yang sebulan baru turun 7 kilo, berarti masih ada cheating-cheatingnya. Nah, ini rahman rahimakumullah jami'an yang perlu diperhatikan. Dan hal ini berjalan tergantung dari racun yang ada pada tubuhnya. Reaksi ini keluar layaknya rumah yang kotor. Rumah yang kotor yang jarang dibersihkan, kemudian kita rawat, kita bersihkan, dan keluar dari sela rumah itu tikus, ular, kecoa, cicak. Istilahnya ini detox tubuh kita. Ketika kita usir tadi racun tadi, kita isi makanan yang sehat-sehat, akhirnya kotoran jadi keluar. Nah, kemudian